Taib. Jadi kalau kita ngomong puncak harapan orang beriman, sesungguhnya adalah satu saja, yaitu pengen di akhir hayatnya meraih gelar husnul khotimah. Sebab bagaimana bisa masuk surga kalau nggak husnul khotimah? Memang orang beriman dijamin pasti masuk surga. Cuma yang jadi pertanyaan, langsung masuk surga kah atau lewat sebuah proses? Kita pengennya betul-betul husnul khotimah, tidak melalui proses yang berat, hisabnya indah, amal solehnya banyak, kitab yang diterima lewat sebelah kanan atau tangan kanan, kemudian langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk meraih puncak harapan tersebut. Mohon maaf, kita sering mengucapkan kalimat ini kurang tepat pada porsinya. Contohnya ketika kita mendengar seorang telah berpulang ke rahmatullah, kita katakan semoga fulan bin fulan husnul khotimah. Lafaz ini ternyata menurut para ulama kurang tepat. Sebab dia sudah sampai di akhir hayatnya. Yang diperlukan adalah doa untuk si mayit. Jadi kalau kita katakan kalimatnya semoga kita yang masih hidup di akhir hayat nanti husnul khotimah, itu lebih tepat. Kalau sudah meninggal dunia, sudah nggak tahu kita. Maka yang diperlukan doa. Semoganya apa? Semoga amal solehnya diterima, diberikan nikmat kubur, ampunan Allah berikan untuknya, dan menjadi ahli surga. Itu semoganya demikian. Yang paling penting hak muslim kepada saudaranya, yaitu mendoakan ampunan untuk saudaranya. Dan Allah ajarkan di Al-Quran, bagaimanakah kita mendoakan saudara kita yang sudah nggak ada itu. Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayatnya nomor 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kami dari kebencian kepada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi ini sangat populer mengenai kalimat husnul khotimah. Kalau kita buka di postingan YouTube itu sudah banyak ulama menjelaskan kalimat husnul khotimah itu untuk yang masih hidup dengan harapan di akhir hayatnya betul-betul meraih gelar itu. Jadi kalau sudah meninggal kita katakan apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha kalau dia wanita. Pesan Al-Quran. Ternyata di surat Yusuf 101, apa yang beliau mohonkan? Doa husnul khotimah. Apa itu doanya? Tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Itu doanya Nabi Yusuf tuh. Jadi tidak ngomong kekuasaan lagi. Yang diperlukan diwafatkan dalam keadaan Islam sebagai muslim, kemudian dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang soleh. Nanti kita temukan lagi doa yang hampir semakna di Al-Quran juga pada surat Asy-Syu'ara surah 26. Surah 26 ayatnya di nomor 83, 84, 85. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikan aku hikmah ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Puncaknya di ayat 85-nya itu dikatakan waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi doa itu boleh kita amalkan tuh Pak. Nanti boleh dibuka di Quran surat Asy-Syu'ara, doanya Nabi Ibrahim, surat 26 ayatnya 83, 84, 85. Lengkapnya Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadi yang ke-84 itu, ya Allah, jadikan aku buah bibir setelah ketiadaanku. Orang yang datang kemudian hanya mengingat kebaikan akhlak kita. Ini yang paling penting. Kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia wafat meninggalkan nama yang baik. Nah itu yang ingin kita raih dalam kehidupan. Intinya itu semua husnul khotimah kan.
doanya Nabi tentang husnul khotimah? Saya yakin doa ini sudah jadi amalan kita semua ini. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Nah, itu doanya Nabi itu. Kapan dibaca? Waktu sujud. Boleh di sujud manapun, terutama sujud terakhir. Sesungguhnya ada 3 permohonan itu, tapi inilah puncaknya. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khotimah. Doanya husnul khotimah, lafaznya husnal khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, beri aku rizki taubat nasuha sebelum datang ajal atau kematian menimpaku. Kemudian yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku kepada agamamu. Dibaca pada sujud terakhir. Jangan heran kalau imamnya agak lama di sujud terakhir, dia baca itu. Masya Allah. Apalagi kita sholatnya sendirian. Hidup ini kan cuman perjalanan Pak, episode saja. Akhirnya kembali ke rahmatullah semuanya. Jadi yang paling penting itu husnul khotimah. Makanya kita nggak boleh, mohon maaf ini, memvonis seseorang dengan kalimat-kalimat yang berlebihan. Walaupun hari ini dia masih bermaksiat. Sebab kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah. Tsumma yutamu lahu wa amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli syurga, tapi di akhir hayatnya dia berbuat maksiat, dan saat bermaksiat nyawanya dicabut, meninggal dia dengan gelar su'ul khotimah. Coba, sepanjang hayatnya taat, di akhir hayatnya maksiat, wassalam sudah, su'ul khotimah. Sementara lafaz yang berikutnya Nabi mengatakan, wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlin nar tsumma yutamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Sebaliknya ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, hampir sepanjang hayatnya itu bermaksiat ya, berbuat dosa. Tapi yang terjadi jelang akhir hayatnya, dia bertaubat kepada Allah, meninggal dia dengan gelar husnul khotimah, asbab taubatnya itu. Maka kita nggak boleh memvonis seseorang dengan kalimat berlebihan, sebab kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan seseorang. Lebih baik kita menebar kebaikan, mendoakan saudara kita, karena doa kita pada saudara kita sesungguhnya untuk kita sendiri. Buat kita seharusnya istiqomah saja. Biarlah kita awalnya baik, asal akhirnya pun baik. Itu nggak boleh kita katakan yang penting nanti, sebab Allah terima taubat sebelum nafas orang hamba sampai di tenggorokan. Hadisnya betul, tapi kalau salah memaknai, khawatir kita sedang bermaksiat nyawa dicabut. Jadi menjaga taubat itu dahsyat. Ini yang paling penting ini untuk kita semua. Istiqomah itu luar biasa, sehingga ketika seseorang di saat sakratul maut tidak merasakan kepedihan, kesakitan yang mengerikan, bahkan dapat surat cintanya Allah. Saat sakratul maut itu malaikat turun, kemudian mengucapkan kalimat yang disebutkan di Al-Quran, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Orang yang soleh seperti ini saat sakratul maut diibaratkan seperti mencabut rambut dari tepung, tidak merusak tepungnya, tidak terasa gitulah kira-kira. Bandingkan dengan orang yang su'ul khotimah, seperti pohon berduri dibungkus dengan kain sutra, kemudian kain sutranya ditarik.
nggak kebayang tuh sakitnya. Nah ini urusan keimanan.